slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ekspektasi itu memang seperti pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, tapi pada saat yang sama dapat berubah menjadi luka paling dalam ketika kenyataan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Dan di dunia sepak bola, harapan itu seringkali dipikul oleh pundak pemain muda yang masih belajar berdiri kokoh. Namun, ada satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar gagal memenuhi ekspektasi, yakni diremehkan oleh orang-orangmu sendiri. Diremehkan oleh lingkungan yang seharusnya menopangmu, bahkan oleh pemimpin yang seharusnya menjadi barisan terdepan dalam memberi semangat. Itulah yang dirasakan skuad Timnas Indonesia U23 menjelang SEA Games 2025. Ketika target emas menjadi harapan besar publik, tiba-tiba muncul pernyataan dari Menpora yang menargetkan perak. Seolah-olah emas itu mimpi yang terlalu mewah, terlalu jauh, dan terlalu tidak realistis untuk dicapai. Seakan-akan capaian edisi sebelumnya hanyalah kebetulan, bukan hasil kerja keras. Dan di titik itu, para pemain mulai merasakan bara kecil yang menyala di dada mereka. Bara itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi api tekad. Apa yang disampaikan pemerintah dianggap sebagai bentuk keraguan, dan bagi para pemain muda, keraguan itu adalah cambuk. Cambuk yang membuat mereka ingin membuktikan sesuatu. Inilah titik balik awal yang mulai membentuk mental skuad besutan Indra Safri. Coach Indra sendiri tidak tinggal diam. Ia melihat bahwa para pemainnya sedang tersulut oleh rasa diremehkan. Ia tahu ada luka batin yang muncul, tetapi ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Kalau kalian tidak dipercaya, maka kalian harus membuat mereka percaya. Begitu kira-kira pesan yang berkali-kali ia sampaikan dalam sesi motivasi tim. Dan menariknya, jalan menuju pembuktian itu terasa seperti sedang dibukakan perlahan-lahan. Sejak awal suasana persiapan tim memang terasa ganjil. Ada kesan bahwa ekspektasi pemain dan ekspektasi pemerintah tidak sejalan. Para pemain memandang emas sebagai tujuan mutlak, bukan opsi, bukan pilihan kedua, tetapi tujuan utama. Di ruang ganti, mereka memandang satu sama lain dengan keyakinan bahwa target hanya ada satu, juara. Namun di luar, Menpora tampak lebih berhati-hati. Menargetkan perak seperti memberikan sinyal bahwa Indonesia belum cukup kuat untuk bersaing. Dan disinilah letupan itu meledak. Salah satu yang paling lantang menyuarakan rasa bingung adalah Hoki Caraka. Hoki yang dikenal sebagai pemain yang pekerja keras dan berbicara lugas, dengan jujur mengatakan bahwa ia kaget mendengar target perak. Baginya itu aneh. Latihan berlangsung keras selama berbulan-bulan. Pelatih menggodok para pemain dengan ritme tinggi. Persaingan internal sangat ketat. Semua energi sudah dikeluarkan. Namun targetnya hanya perak. Dalam hatinya ia bertanya, jadi selama ini kami latihan untuk apa? Perasaan jengkel itu wajar. Tetapi di balik itu, yang menarik justru bukan kejengkelannya, melainkan efek domino yang tercipta. Kata-kata Hoki membuat para pemain lain seperti menemukan suara mereka. Mereka merasa didukung oleh rekan setim sendiri untuk bermimpi tinggi. Target emas bukan lagi sekadar harapan publik, tetapi juga menjadi komitmen moral mereka sendiri. Dan situasi berubah ketika Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan pernyataan tegas. Target dari PSSI jelas, emas, tidak ada kompromi, tidak ada alternatif. Bagi para pemain, itu seperti menerima suntikan adrenalin. Mereka merasa dihargai, merasa dipercaya, merasa diakui. Ketika PSSI dan publik satu suara, ruang ganti langsung terasa lebih hidup. Mereka akhirnya merasa punya alasan kuat untuk berdiri tegak. Supporter pun ikut turun tangan. Ultras Garuda datang ke lapangan latihan dengan nyanyian, spanduk, dan teriakan yang membuat suasana menjadi berbeda. Mereka tidak datang untuk protes. Mereka datang untuk menguatkan. Mereka datang untuk mempertegas bahwa target perak bukan suara rakyat sepak bola Indonesia. Para pemain melihat dukungan itu dan tertawa kecil. Malu-malu tapi bahagia. Ada energi besar yang mengalir dari tribun ke lapangan latihan. Ketika dukungan itu semakin menggemuruh,
Tiba-tiba muncul kabar yang membuat jalan Indonesia terasa sedikit lebih terbuka. Kamboja menarik diri dari grup A akibat kondisi politik dalam negeri. Hal itu mengubah format grup secara signifikan. Thailand sebagai tuan rumah kemudian mengusulkan Singapura untuk pindah grup agar pembagian jumlah tim kembali seimbang. Dan secara tidak langsung, jalur Indonesia menjadi sedikit lebih longgar. Tidak berarti mudah, tetapi jelas lebih masuk akal. Tidak ada lagi tekanan fisik bertanding melawan 3 tim dalam tempo padat. Rotasi bisa berjalan rapi, energi bisa diarahkan secara optimal. Dan dalam kompetisi usia muda, detail kecil seperti ini punya dampak besar. Puncak perubahan besar terjadi ketika Timnas U23 resmi mengumumkan skuad final berisi 23 pemain. Ada komposisi yang rapi, seimbang, dan matang. 4 pemain abroad menjadi sorotan paling besar. Marcelino, Ivar Jenner, Mauro Zelstra, dan Dion Marks. Mereka membawa warna baru dalam permainan. Marcelino dengan kreativitasnya, Jenner dengan visinya, Zelstra dengan ketangguhannya, dan Marks dengan kedalaman lini tengahnya. 4 pemain ini membuat Indonesia tampak berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Lebih berani, lebih matang, lebih berkelas. Namun, yang lebih menarik lagi adalah strategi terselubung Coach Indra sebelum mengumumkan skuad final. Ia sengaja menunggu Thailand dan Vietnam merilis skuad mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, lawan tidak punya banyak waktu untuk mempelajari komposisi Indonesia. Mereka hanya bisa menebak-nebak, terus berada dalam ketidakpastian. Ini adalah permainan psikologis yang sangat halus, tetapi sangat efektif. Karena Thailand dan Vietnam sedang fokus pada 2 turnamen, SEA Games dan Piala Asia U23 di Januari 2026. Mereka harus membagi energi, membagi fokus, membagi rencana. Sementara Indonesia hanya fokus pada satu tujuan, mempertahankan emas. Fokus tunggal ini memberikan keunggulan strategis besar. Sementara lawan sibuk mempersiapkan 2 ajang berbeda, Indonesia bisa menaruh seluruh energi pada satu titik. Setelah semua dinamika itu, tibalah waktu keberangkatan. Indonesia berangkat ke Thailand pada pagi hari 28 November 2025. Persiapan berjalan rapi. 2 rombongan, 1 di pagi hari, 1 di sore hari. PSSI bahkan sudah mengirim tim pendahulu untuk mempersiapkan segala hal. Dari hotel, lapangan latihan, hingga logistik. Setibanya di Chiang Mai, para pemain langsung mendapat fasilitas lengkap. Tidak ada waktu terbuang. Semuanya terasa profesional. Semuanya terasa serius. Ini memberikan kenyamanan mental bagi pemain. Memberi rasa aman bahwa mereka didukung penuh. Bahwa mereka tidak dikirim untuk sekedar berpartisipasi, tetapi bertarung. Dan kini, setelah semua rangkaian itu, satu hal menjadi jelas. Timnas Indonesia U23 sedang berada dalam momentum terbaiknya. Rasa diremehkan berubah menjadi motivasi. Rasa ragu dari pemerintah dibalas dengan keyakinan dari PSSI. Keraguan di luar lapangan dihapus oleh dukungan supporter. Situasi grup tiba-tiba menjadi lebih ramah. Strategi pelatih berjalan sesuai rencana. Dan mental pemain naik drastis. Ketika sebuah tim sedang mendapatkan dorongan dari segala arah, seringkali hasilnya melebihi ekspektasi. Ini bukan sekadar tim muda. Ini skuad yang merasa punya sesuatu untuk dibuktikan. Skuad yang merasa diremehkan. Skuad yang merasa diberi jalan oleh takdir. Garuda Muda terlihat sangat siap. Dengan mental kuat, dengan strategi matang, dengan motivasi berlipat, dengan dukungan publik yang luar biasa. Dan ketika semua tanda mengarah ke satu titik, hanya ada satu tujuan yang mereka lihat di ujung jalan itu. Emas. Heartbeats counting like a drum. Can't slow down. They're coming.